tekanan stagnasi, tekanan statis, dan tekanan dinamis. Kita sudah dapatkan persamaan Bernoulli dari persamaan Euler. Oke. Saya ingin mengajak saudara untuk mendiskusikan apa yang disebut bagaimana mengukurnya tekanan stagnasi, tekanan statis, dan tekanan dinamis. Ini adalah bagian vital dari properti yang ada di medan aliran yang siswa paling harus tahu. Setelah tahu kecepatan, setelah tahu percepatan fluida, setelah tahu rotasi, ya, di MET 1 sudah kenal viskositas, hubungannya dengan medan tegangan geser, ya. Lalu sekarang diajak bicara tentang tekanan stagnasi, yaitu tekanan pada satu titik di medan fluida bila kecepatannya menjadi atau dianggap menjadi nol dengan proses tanpa friksi, gitu ya. Ini yang tidak dianggap menjadi yang ini. Artinya bila kecepatannya betul-betul nol, bukan akibat friksi. Kalau bukan akibat friksi, akibat apa dong, Pak? Ya akibat arah vektor aliran itu tegak lurus terhadap garis singgung dari objek yang dikenainya. Jadi dia akan tegak lurus dari permukaan ini mengenai di titik itu, ya, sentuhannya, maka kecepatannya ini menjadi nol, bukan karena friksi. Mana nggak ada friksi kok. Di depan sini nggak ada friksi, dikondisikan nggak ada friksi. Maka P1 yang ada di titik 1 menjadi V0 menjadi titik 0, di titik 0 tekanannya 0, kecepatannya 0, bukan akibat friksi. Ya. Penerapan Bernoulli equation terhadap aliran tanpa friksi dari titik 1 ke titik 0, ya, stagnasi akan memberikan harga tekanan stagnasi. Titik 0 yaitu titik stagnasi, ya, akan memberikan harga tekanan stagnasi. Jadi tuliskan P1 per rho, V1 kuadrat per 2, GZ1 sama dengan konstan. Artinya sama dengan P0 per rho, V0 kuadrat per 2, GZ0. V0 sama dengan 0, Z0 sama dengan Z1 dicoret. Maka P0 sama dengan P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat. Jadi tadi kalau ini dinyatakan energi spesifik, sekarang saya ingin menyatakannya dalam dimensi tekanan. Artinya semuanya saya tuliskan antara P0 dan P1 itu, P0 sama dengan P1 tambah setengah rho V1 kuadrat. Maka P0 disebut tekanan stagnasi, P1 disebut sebagai tekanan statis, setengah rho V1 kuadrat disebut tekanan dinamis. Ingat ya, hari ini saudara belajar sesuatu yang penting setelah Bernoulli equation, yaitu tentang tekanan statis, tekanan dinamik, dan tekanan stagnasi. Ini tanpa friksi loh peristiwanya, nggak ada gesekan. Nolnya itu akibat vektornya menyentuh permukaan secara tegak lurus. Stagnation itu bisa bahasa Jermannya Stall. Tekanan stagnasi Stalldruck, ya. Baik. Siapa bertanya? Siapa bertanya tentang ini? Oke, nanti ya. Mungkin belum ada pertanyaan. Sekarang saya memilih bukan multi stagnation condition. Ini yang pertama ini multi. Nah, kalau saya arahkan, selalu gitu. Kenapa sih ini kok selalu? Ini ya. Nah, kalau streamline-nya tidak satu, banyak streamline menuju titik permukaan ini, maka saudara akan dapatkan tidak satu kondisi stagnasi atau disebut multi stagnation point kondisinya ini.
Nah, kalau saya ingin cuma satu tekanan stagnasi diperoleh dari peristiwa ini, maka saya harus buat sebuah permukaan yang bisa saya pakai untuk mengukur besarnya tekanan stagnasi. Yaitu seperti yang ada di gambar ini. Nah, permukaannya tidak ada. Yang ada adalah garis singgung yang memiliki titik singgung di ujung dari eliptik ini. Nah, ujung eliptik ini di tempat yang tekanannya sama dengan tekanan stagnasi dengan kecepatan sama dengan 0, saya bikin lubang dan ini berupa pipa. Maka orang akan tahu bahwa tekanan yang ada di P0 ini akan ditangkap juga di ujung pipa ini sebagai P0. Oke. Jadi P0 adalah P ditambah setengah root V kuadrat. Sehingga kalau ada di depan saudara ini punya tekanan sama dengan P statis, ya, dan kecepatan fluidanya adalah V kuadrat dengan density rho, maka besarnya tekanan stagnasi ini adalah sama dengan P ditambah setengah root V kuadrat. Tekanan stagnasi juga disebut sebagai tekanan total. Tekanan total pada titik stagnasi disebut sebagai tekanan stagnasi. Jadi ada gini, nah, ini kalau saudara tetap fokus, saya ingin ngajak lebih jauh lagi. Saat saya sekolah di Jerman, saya mendapat kenyataan ada sebutan yang lebih jelas diterangkan ke mahasiswa daripada buku-buku yang luaran Amerika maupun yang berbahasa Inggris. Gini namanya. Buku-buku style Amerika dan Inggris selalu mengatakan tekanan stagnasi dalam situasi apapun. Tekanan stagnasi di dalam situasi apapun. Orang Jerman mengatakan tekanan stagnasi itu disebut juga sebagai tekanan total. Total apa? Total dari jumlah tekanan statis ditambah tekanan dinamis. Kan bisa dimengerti kan? Oke. Nah, kalau dia terjadi di tekanan itu di titik stagnasi dari sebuah objek yang nyata, ini nyata enggak titik stagnasi ini? Ada, ya kan? Ada lubangnya, ada tekanan nolnya, ada tekanan stagnasinya, ada kecepatan 0. Oke, nyata. Itu tekanan total yang berada di titik stagnasi baru disebut tekanan stagnasi. Nah, sekarang saya lihatkan saudara ini. Ini ada titik stagnasinya enggak? Fluida mengalir. Streamline-nya saya kasih. Tekanan statisnya di titik A adalah PA dengan kecepatan VA. Saudara bisa enggak menghitung tekanan total di titik A? Ayo, saya tanya dulu. Fluida mengalir di gambar saya ini. Menurut pelajaran yang lebih mudah, saudara tangkap. Gambar ini punya titik stagnasi enggak? Enggak, Pak. Kenapa? Enggak punya. Ya karena enggak ada bendanya yang ditumbuk, ngerti ya? Enggak ada bendanya yang disentuh membuat titik stagnasi, iya kan? Ini gambar aliran tanpa benda yang ditumbuk. Maksud saya tidak ada di sini nih, tidak saya kasih permukaan yang ditumbuk. Tidak ada pipa yang disentuh. Tidak ada titik stagnasi kan? Halo? Iya, Pak. Oke, kalau tidak ada titik stagnasi, mengapa ada tekanan total? Ya sebab di titik A ini ada tekanan statis dan tekanan VA yang bisa dimasukkan rumus, yaitu tekanan statis dari PA adalah tekanan stagnasinya dikurangi setengah root VA kuadrat. Ya, orang Amerika nyebut yang tidak ada tekanan stagnasinya ini disebut dia sebagai tekanan stagnasi juga. Padahal titik stagnasinya tidak ada. Kalau saya tanya, kenapa kamu sebut tekanan stagnasi? Ya, saya bayangkan saja kalau tiba-tiba tekanan di situ, kecepatan di situ saya nolkan, maka tekanan statisnya akan meningkat menjadi tekanan stagnasi. Seperti rumus P0 di A adalah PA ditambah setengah root VA kuadrat, kan? Seperti itu. Nah, buku-buku bahasa Jerman lebih memberikan solusi yang lebih bisa dimengerti. Tekanan stagnasi itu adalah tekanan total. Oke. Tekanan total yang berada di titik yang real stagnasi disebut tekanan stagnasi.
Kalau tidak di titik stagnasi disebut tekanan total. Gitu loh, nah. Jadi ini nggak ada titik A ini di gambar saya tekanan titik stagnasi bukan titik stagnasi. Titik biasa di medan aliran. Bisa saya hitung tekanan totalnya? Bisa. Yaitu tekanan statik PA ditambah tekanan dinamis setengah huruf VA kuadrat dijumlahkan. Sama dengan P0A. Oke. Seperti itu kan? Baik. Oke. Nah, kalau kejadian ini terjadi pada saudara masih ada di tempat ya? Masih, Pak. Banyak sekali ya. Masih, Pak. Rupanya nggak ada apanya. Baik, saudara. Kalau kejadian ini adalah aliran udara di wind tunnel, misalnya. Atau ada aliran udara terbuka. Itu Dewa Agung ya. Aliran udara terbuka. Ada Dewa Agung, ada Valdi, ada Agustin, ada Winandra, ada Rizky, ada Aldi, ada Sikro. Ya. Yang lain nggak ada. Karena nggak pernah bunyi. Ya. Oke, kalau ini terjadi untuk udara terbuka, berapa saya ingin tanya saudara tekanan stagnasinya? Boleh lihat gambar ini? Boleh. Diagram ini menentukan masa depan belajar Maglul. Sebab sering orang-orang lalu keliru. Gini, fokus ya, semuanya fokus. Yang ikut kelas saya ini. Saat saudara lihat ada streamline, di sini, berarti ada aliran. Oke. Kalau tadi dia diam, udara itu tidak bergerak, belum bergerak. Fluida diam, kecepatannya sama dengan berapa? 0. Udara diam, kecepatannya 0. Tekanan statisnya sama dengan apa? Tekanan atmosfer. Kalau kemudian saya gerakkan dia dengan VA, tekanan statisnya sama dengan berapa? Tidak lagi 1 atmosfer. Oke. Kalau begitu tekanan stagnasinya sama dengan berapa? Peristiwa ini. Tekanan total atau tekanan stagnasinya sama dengan berapa? VA tengah rho VA kuadrat. Bukan. Itu tekanan dinamis, nah. Saya tanya sekarang. Pada saat dia diam, kondisi tekanan statiknya sama dengan apa? Tekanan atmosfer. Ngerti kan itu? Sifatnya apa dia? Statik atau stagnasi? Atau total? Ya statik juga dia tekanan total. Karena kecepatannya nggak ada. Ini loh, lihatlah. P0 sama dengan P ditambah setengah rho V kuadrat. Dalam keadaan tidak ada V-nya, P0 sama dengan P kan? Berarti udara diam itu, atmosfer itu tekanan stagnasinya tekanan atmosfer. Gitu loh, ya. Udara terbuka diam yang bukan di dalam pipa atau di dalam pipa oke, ya, di tengah-tengah pipa. Pada saat dia tidak ada alirannya, tekanannya sama dengan apa? Tekanan stagnasinya. Kalau dia terhubung ke atmosfer, tekanan atmosfer. Gitu kan? Karena setengah rho V kuadratnya 0. Kalau P0-nya sama dengan P, kemudian saya gerakkan dia, lalu ada setengah rho V kuadrat A-nya ini ada, karena kecepatannya ada. Tekanan statisnya tidak lagi sama dengan tekanan stagnasi. Dia sama dengan tekanan statis yang lebih kecil dari tekanan atmosfer. Tekanan statis PA itu ada sekarang adalah P atmosfer menggantikan P0A dikurangi setengah rho VA kuadrat. Jadi tekanan statis dari aliran di medan aliran itu kalau ada kecepatannya lebih rendah dari tekanan atmosfer.
Kalau dia di udara terbuka atau di pengujian di lorong angin. Oke. Siapa belum mengerti? Jadi kalau sudah melihat wind tunnel untuk pengujianmu, atau nanti kamu akan TA dengan Fluent dan ANSYS CFD, ya, dengan simulasi numerik pakai software Fluent. Kalau diketahui aliran masuk yang disebut free stream flow, incoming flow, free stream flow, punya kecepatan 50 meter per second, tinggi itu, 50 meter per detik, tekanan statisnya berapa? Hampir semua anak yang baru belajar dan beberapa anak yang sudah TA mengatakan tekanan udara yang mendekati objek di lorong angin itu tekanan atmosfer. Salah besar. Pada saat dia diam, tekanannya stagnasi sama dengan statik sama dengan 1 atmosfer. Pada saat dia bergerak dengan kecepatan V, komponen pengurang yang besarnya setengah rho VA kuadrat itu mulai ada. Sehingga perlahan-lahan tekanannya sama dengan 0. Nah, kalau saya punya tabung Pluto, saya hubungkan, titik yang saya hubungkan itu dengan manometer pipa U, McFlu bab 2, bab 3 di McFlu 1. Titik A saya tulis di sini. Ini adalah saya buka ke atmosfer. Ini. Udara diam, belum mengalir, saya hubungkan dua-duanya ke atmosfer. Levelnya sama kan, kiri kanan? Oke, sekarang satunya saya gerakkan dengan kecepatan. Titik A sekarang punya kecepatan. Ya, titik A itu punya kecepatan. Ini sekarang kondisinya VA sama dengan 0. Saya gambar yang berikutnya. Nah, ini tetap atmosfer. Level 1. Oke, yang kiri tetap di atmosfer. Saya tanya sekarang. Yang kanan sekarang VA-nya ada. Ini PA-nya sekarang tidak lagi sama dengan atmosfer. Ini gambar semula ini. Ya, semula ini. V-nya 0, ininya sama. Sekarang saya berubah jadi ini. Nah, level cairan manometernya naik atau turun? Yang kiri. Lebih rendah atau lebih tinggi dari PA atmosfer? Lebih rendah. Oke, karena lebih besar PA atmosfer, ya. Jadi ini sekarang punya delta H, lebih rendah dia. Ada delta H yang lebih rendah. Berarti tekanan A kalau ada kecepatannya tidak lagi 1 atmosfer tapi lebih rendah dari tekanan atmosfer. Dengan begitu orang bisa tahu mengukur delta H ya dengan kecepatan untuk dapatkan kecepatan udara kan ini. Ya kan? Kalau saya tancapkan lalu delta H-nya ini pakai sebuah rho manometer tahu. Delta H-nya tahu. Ya, berapa kecepatannya bisa dihitung itu. Ngerti ya? Yaitu setengah rho VA kuadrat, setengah, nanti ada contohnya. Setengah rho VA kuadrat sama dengan V atmosfer dikurangi ini. Sama dengan
delta P, yaitu rho manometer G kalikan delta H. Setengah rho VA kuadrat adalah delta P, ya delta P kan, yaitu rho manometer G kali delta H. Selisihnya kan dengan setengah rho VA kuadrat kan itu, antara V0 dibagi VA. Oke, delta H tahu, rho manometernya tanya pakai cairan apa, gravitasi tahu, ya, rho tahu, maka ini rho fluida ini. Ini rho fluida, satunya rho manometer fluida. Rho aliran, rho fluida yang di aliran. Oke, tahu kan sekarang saudara ya? Jadi itulah prinsip mengukur kecepatan pakai pitojo. Artinya kalau selisih P0 dengan P ini saya hubungkan dengan manometer, P0 dengan P, berarti delta P-nya adalah setengah rho V kuadrat. Ya kan? Rho-nya siapa ini? Rho-nya aliran. Ya. Delta P yang ada di sini rho GH itu rho-nya rho manometer. Oke, sehingga kita bisa dapatkan tabung Pito. Oke, ya. Jadi ingat baik-baik, udara yang mengalir terhubung ke atmosfer itu tekanannya tidak sama tekanan atmosfer, kecuali dia terhubung ke atmosfer ruangnya dalam keadaan diam. Ya, penting itu diketahui. Nah, sekarang apa yang disebut tekanan statis? Oke, tekanan statis adalah tekanan fluida diam. Oh, kalau begitu seperti tadi, Pak. Tetapi bukan pada kondisi stagnasi. Tekanan fluida diam yang bila diukur pada medan aliran adalah tekanan pada titik permukaan solid yang sejajar aliran. Ya, tekanan fluida diam yang bila diukur pada medan aliran adalah tekanan pada titik pada permukaan solid yang sejajar aliran. Kenapa disebut statik? Karena kecepatannya 0. Tetapi kecepatan 0 ini bukan karena stagnasi, tapi karena apa? Karena friksi. Ngerti ya? Nah, tekanan ini adalah tekanan statik. Kenapa statik? Ya karena dia dalam keadaan statis. Tetapi bukan tekanan stagnasi. Tekanan stagnasi itu kan pada titik tumbuk. Ya, yang tegak lurus. Ini karena dia berada pada bidang yang digeser aliran, kecepatannya 0. P statik, di sini lubangnya menunjukkan static pressure. Nah, berdasarkan gambar saya yang tadi ini, maka tekanan statis di dalam medan aliran di atas ini bisa diwakili dengan pengukuran tekanan statis yang ada di permukaan ini. Kenapa? Karena streamline-nya sejajar. Streamline-nya sejajar dan garis lurus. Demikian pula di dalam pipa ini. Ada streamline yang sejajar, garis lurus. Maka kalau terjadi itu, tekanan di tengah-tengah pipa ini statis bisa diwakili dengan tekanan yang ada di lubang permukaan akibat gesekan kecepatannya 0. Kenapa? Karena streamline-nya lurus. Lurus dan sejajar satu sama lain. Sudah sakit dibuktikan kan? Garis lurus itu garis yang radiusnya berapa? Tak hingga. Kalau tak hingga berarti dB-nya sama dengan 0, maka tekanan pada tekanan yang memotong streamline ini, tekanan pada garis yang memotong streamline ini tidak akan ada perubahan satu sama lain. Kalau streamline-nya lurus dan sejajar. Oke. Nah, diukur dengan apa? Dia diukur dengan manometer yang ditancapkan di lubang yang disebut static pressure tap. Nah, static pressure probe juga ada. Kalau tadi diukur di sininya disebut tekanan stagnasi, sekarang diukur di dinding pipanya bagian luar ini karena ada kecepatan yang 0 akibat gesekan, ini kan boundary layer ini. Kalau boundary layer berarti ada tekanan gesekan kan ini. Ya, berarti tekanan statis di sini bukan tekanan stagnasi di ujung.
pada titik-titik di sepanjang arah Y atau R yang tegak lurus aliran, tekanan statis adalah konstan. Arah Y atau R, tekanan statisnya adalah konstan. Maka orang nggak perlu, kalau tidak sangat kritis, orang percaya kalau dinding ini saya lubangi, tekanan statis di tengahnya sama dengan tekanan dinding itu. Karena streamline-nya lurus, kecuali dia tidak percaya. Jangan-jangan streamline-nya tidak sejajar, maka dia sisipkan pipa tembaga yang kecil dengan diameter 2 mili ini, ya, ujungnya dibuntu, lalu dia akan memasukkan dia ke medan aliran. Lalu tekanan statisnya bisa diukur di sini. Ini ada pipanya yang keluar lewat dinding juga. Oke? Jadi ini pengukurnya, bukan pipanya ya ini. Ini alat ukurnya, disebut probe atau tube. Static pressure probe atau static pressure tube, sama saja. Siapa bertanya di sini? Oke, sebentar ya, sambil saudara renungkan, saudara minum, bentar. Sebentar. Nah, ada yang saudara tanyakan. Static pressure tab mengukur tekanan statik. Kalau dia tidak ingin di dinding, dia masukkan ke medan aliran, berarti kita akan dapatkan profil kecepatan yang kayak di dinding, tapi di dinding pipanya, di dinding alat ukurnya. Maka ini akan dapatkan juga tekanan statik. Ada di kombinasi, yaitu kombinasi tekanan statik mengukur bersama tekanan stagnasi yang disebut stagnation pressure. Kombinasi static pressure tab dengan pitojo. Ini yang di sini diukur menunjukkan tekanan statis. Yang di dinding ini menunjukkan tekanan statis. Yang ini tekanan stagnasi yang di ujung instrumen ukurnya ini. Berarti dia membandingkan tekanan stagnasi ya dengan tekanan statisnya. Oke. Dan dia mendapatkan delta H yang lebih rendah karena lebih besar tekanan statisnya dengan banding tekanan statis. Manometer fluid disebut rho F ya. Terus rho dari aliran disebut rho biasa
ya, row of fluid flow, ya row, ya, row fluid manometer, ya row F, ya. Maka V0 dikurangi P, ya, itu adalah setengah rho V kuadrat. Perbedaan tekanannya adalah rho manometer fluid, G delta H. Maka V yang diukur, pengukuran kecepatan adalah 2 rho F sebagai rho kali G kali delta H. Oke. Itu adalah tentang pengukuran tekanan kombinasi antara static pressure tap dengan pitojo. Terus ada juga yang ada juga yang tekanan statisnya dibuka ke atmosfer. Kalau memang dia hubungannya adalah ini ya, di lorong angin misalnya. Ini menunjukkan tekanan statis, jelas-jelas ini adalah P0 stagnasi sama dengan P atmosfer. Ya, sama dengan tadi. Kecepatan yang diukur adalah akar 2 rho fluid dibagi rho aliran G kali delta H. Oke, jadi saudara kenal mulai dari definisi stagnation pressure, bagaimana mengukurnya dengan pitojo, ya, ini adalah definisi pengukuran static pressure dengan wall static pressure tap atau dengan static pressure probe. Lalu ini adalah kombinasi pitojo dengan manometer, ya, dengan manometer itu pitojo dengan static pressure tap. Boleh juga pitojobnya dibuka, dibuka biasa ke tekanan atmosfer. Nah, ini adalah contoh antara Bernoulli penggunaan dengan definisi yang tadi. Ini adalah uji sayap pesawat di lorong angin. Halo, saudara masih bisa ikut kuliah? Masih, Pak. Oke. Aliran datang untuk menerpa profil atau airfoil dari sayap pesawat. Diketahui V1 dari pencatatan manometer, rho fluida density udara. Sekarang saya kasih simbol lain, ini rho fluida atau rho flow, ini rho manometer, gitu ya. Oke, diketahui. Nah, dari sistem ini tadi sudah diterangkan, mengukur delta H ini berarti kita bisa mengukur bagaimana tekanan statis di sini. Oke, ceritanya streamline itu datang dari depan, lalu menuju ke objek ini, lalu melintasi permukaan aerofoil di titik 2, dia kita tanyakan. Kalau tekanan 2 itu diketahui, berapa kecepatan aliran fluida di dekat titik 2 situ. Ini artinya kan bisa menggunakan titik 1 ke titik 2 dengan persamaan Bernoulli. Ini tekanan statis 1 diketahui, kecepatan diketahui. Kalau tekanan 2 didapat dari pengukuran juga diketahui. Ini kalau dilubangi permukaan airfoil ini, lalu diambil dengan sensor tekanannya V2 diketahui, dapat dicari V2. Tentukan V2. Kalau P2-nya adalah 0,86 P1. Oke. Nah, ini ya. Jawaban P0 seperti tadi saya terangkan sama dengan P atmosfer. Ya, tekanan stagnasi dalam keadaan dia di incoming flow atau free stream flow, tekanan stagnasinya sama dengan tekanan statis saat dia belum bergerak udaranya, sama dengan tekanan atmosfer 1,01 kali 10⁵ Newton per meter persegi. Nah, dari pengukuran manometer di gambar dia itu P01 dikurangi P1 adalah setengah rho fluid flow V1 kuadrat.
yang sama dengan Romanometer G delta H. Singkat katanya V1-nya didapatkan dari persamaan ini. Sepanjang satu streamline dari titik 1 ke titik 2 diterapkan persamaan Bernoulli, asumsi invisit incompressible. Dianggap Z-nya tidak berubah banyak, jadi dianggap Z2 sama dengan Z1 dicoret. V2 adalah 0,86 B1. Sementara V2-nya bisa dihitung ya. Dari ini untuk B1 dikurang 0,86 B1 bagi rho F ya. Jadi V2-nya bisa dihitung. Ini adalah salah satu contoh dari problematika Bernoulli yang dianggap invisible, incompressible. Nah, lalu komentar saya, pengaruh shear stress-nya gimana Pak? Kalau memang sungguh-sungguh ini kejadiannya adalah aliran viskos, kenyataannya ya memang ada koreksi. Tapi koreksi itu sebenarnya kalau terjadi di alat yang kita uji tadi, ya gesekan dari benda itu airfoil kan tidak terlalu panjang tuh, nah ini ya segenap aliran di tengah-tengah pipa ini kan berada di luar boundary layer dinding, berarti bebas gesekan dia, ya kan? Nah, kalau dia sekarang mengenai gesekan dengan airfoil permukaan, ini kan bagian sedikit saja. Memang ada gesekan, tetapi dia mungkin dianggap tidak terlalu banyak berubah. Yang berbeda adalah tekanannya. Tetapi kalau tekanannya ini di hasil pengukuran, kalau saya sebutkan ini debat gitu, pengaruh gesekannya gimana? Pengaruh gesekannya sudah ada di P2-nya. P2-nya yang diukur itu betul-betul P2 yang didapat akibat gesekannya. Saudara, ada fatwa fluid mekanik yang mengatakan bahwa gesekan yang terjadi di dalam aliran fluida itu pertama kali yang dirongrong adalah tekanan statisnya. Baru kalau dia terjadi separasi, kecepatannya atau tekanan dinamisnya juga ikut dirongrong kecepatannya. Nah, berarti kalau tekanan statisnya diukur ini memang hasil dari eksperimen yang melibatkan gesekan dengan aerofoil, berarti V2 itu yang diperoleh adalah valid V2 untuk viscous flow. Yang mana yang tidak? Coba persamaannya. Semuanya menunjukkan dia memang, nah ini, kecepatan sasa. Oke. Ini V1-nya memang invisit ini karena di luar boundary layer. Nah, persamaan yang saya tuliskan ini memang mestinya dikoreksi dengan akibat gesekan fluida, tetapi karena P2-nya ini sudah didapat dari eksperimental, maka V2 yang didapat ini betul-betul V2 yang sudah melibatkan gesekannya. Tapi tidak selalu begitu. Ini adalah V2 yang dihitung dari percobaan. Oke, siapa bertanya di sini? Saya anggap sekarang ini karena saudara tidak aktif, gak jelas, terutama ikut diskusi, saya tanya, tidak jawab, saya langsung aja. Oke. Nah, saya ingin menunjukkan satu contoh lagi, yaitu bentar. Satu contoh tentang Bernoulli yang ada di McFlu 1. Tadi saya sudah sampaikan ke saudara, mana ya? Saudara sudah lihat ini?
bukan momentumnya. Saudara pernah lulus metode 1 berarti tahu ini. Contoh soal tentang ini. Nah, ini. Tadi saya bilang apa? Bernoulli itu bisa didapat dari jalur momentum equation, bisa pula didapat dari jalur energy equation. Gitu ya. Nah, asalkan tidak melibatkan daya poros. Ini ceritanya gini, contoh soal ini. Ya, ada aliran yang diakibatkan oleh dihisapnya air dari reservoir sumur hisap oleh pompa, kemudian disalurkan naik ke ketinggian yang cukup tinggi untuk ditampung di reservoir penampungan tekan. Ya, tekanan PT ini dibikin tinggi karena mau dipakai nyemprot botol di pabrik, misalnya. Oke, ini pompa. Oke, saya penggal volume atur ini untuk menghitung soal-soal ini adalah ini ya, pompanya berada di atas reservoir hisap dengan ketinggian HS. Reservoir tekan berada di atas pompa dengan ketinggian HD. Kalau ini saya bagi jadi 3 bagian volume atur, maka akan melibatkan gini. 1, ada penggalan volume atur dari sumur ke daerah ke posisi mau masuk pompa. Boleh menggunakan Bernoulli dari sumur sampai mau masuk pompa? Boleh. Kenapa boleh? Tidak ada daya poros kan? Kalau saya melibatkan titik awalnya SR ke S, adakah daya poros terlibat? Tidak, karena saya belum melibatkan pompanya. Yang kedua adalah dari luaran pompa masuk ke tangki. Ini juga tidak ada daya poros pompanya. Tadi ada yang mengatakan entah si siapa tadi, Rizky atau Aldi atau Sikro mengatakan bahwa persamaan Bernoulli itu kalau saya kalikan M dot jadi power kan. Oke. Jadi kalau saya ambil contoh ini untuk menerapkan Bernoulli juga boleh. Nah, soalnya gini persoalan. Berapakah daya pompa ini yang diperlukan untuk memindah massa alir, laju aliran massa sekian dari sumur yang ada di bawah hingga reservoir penampungan yang ada di atas.